kali ini kita akan membahas masih di subtema 3. Masih di tema 3. Subtema 3. Perubahan wujud benda. Di minggu kemarin kita sudah membahas macam-macam wujud benda. Nah, di minggu ini kita membahas perubahan wujud benda. Coba, apa sih tujuan dari kita membahas perubahan wujud benda ini? Ada yang tahu? Kita membahas perubahan wujud benda ini agar kita mengetahui macam-macam perubahan yang terjadi pada benda. Perubahan yang terjadi pada benda itu ada 3. Ada benda padat menjadi benda cair menjadi benda padat, benda cair menjadi gas menjadi padat menjadi gas. Itu merupakan perubahan wujud benda. Di sini Ibu ada menggunakan media sebuah video. Coba kita tonton dulu ya. Ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud. Udah siap? Yuk perhatikan. Bagaimana sih perubahan wujud? Padat, wujud padat jika berubah menjadi cair disebut dengan mencair atau melebur. Ingat ya. Kalau cair menjadi padat namanya membeku. Selanjutnya, kalau cair menjadi gas itu namanya menguap. Kalau gas menjadi cair namanya mengembun. Kalau gas ke padat jadi apa? Namanya menyublim. Ya, menyublim. Sebaliknya, dari padat ke gas namanya juga sama, menyublim. Nah, coba ingat apa enggak? Tadi coba angkat tangan. Coba Dika. Dari cair menjadi gas. Apa tadi namanya? Cair menjadi gas. Siapa yang tahu? Coba tulis tangan. Cair menjadi gas. Cair menjadi gas. Menguap. Ya, betul. Coba lagi. Coba Pira. Padat menjadi cair. Namanya? Apa? Padat menjadi cair. Gas. No, padat menjadi cair. Coba, siapa yang tahu? Melebur. Cair menjadi padat, membeku. Padat menjadi cair, mencair atau melebur. Kalau cair ke gas namanya menguap. Sedangkan gas ke cair namanya mengembun. Apabila gas ke padat menyublim. Coba ini lihat contoh-contohnya. Untuk lebih tahu seperti apa mencair, membeku, mengembun, menguap, atau menyublim dalam kehidupan sehari-hari, yuk kita perhatikan gambar berikut. Contoh dari mencair, ada coklat batangan, tahu kan coklat itu kan? Apabila kita masukkan ke panci, kita masak, dia akan melebur dan itu disebut dengan mencair. Contoh lainnya apa sih? Seperti es batu, kalau kita biarkan aja di luar kan lama-lama menjadi air kan? Mencair itu sama dengan mencair. Nah, kalau misalnya membeku ini apapun itu, nggak cuma es, nggak cuma air es krim, air biasa atau air sirup juga apabila dimasukkan ke kulkas duduk. Apabila dimasukkan ke kulkas, dia akan membeku. Nah, itu disebut dengan proses mencair dari cair ke padat yang disebut dengan membeku. Ya, menguap. Ya, menguap. Contohnya tidak berkurang isinya.
misalnya bensinnya itu tutupnya dibuka, udah berapa jam kemudian itu isinya berkurang, kemana itu bensinnya? Ternyata bensin itu kalau dibuka wadahnya akan menguap. Nah, kalau menguap contohnya Bensin itu benda bensin. cair. Apabila dibiarkan dan tutup yang terbuka akan menguap, mengembun. Kalau mengembun, kalau biasanya dia di pagi hari, di nggak cuma di bunga, di segala macam pohon. Kalau di pagi hari itu subuh, pasti ada air-air yang terdapat di pohon-pohon tersebut. Nah, itu disebut dengan mengembun. Selanjutnya menyublim. Menyublim. Biasanya di dalam lemari ada benda yang digantung selain pakaian. Baunya harum. Itu namanya apa? Camper. Camper Tahu nggak apa itu camper? akan mengalami peristiwa Yang di dalam lemari menyublim. biasanya Itu kapur barus, tahu? dari bentuk padat Nah, itu hingga kapur lidah. harum yang diletakkan di dalam lemari. Itu Bentuknya padat. Semakin lama campernya akan habis atau berkurang. Kemana dia? Dia akan berubah menjadi dalam bentuk gas. Berubah daripada menjadi gas, namanya menyublim. Begitu juga jika gas menjadi padat, disebut dengan menyublim. Oke, jadi tahu kan tadi apa-apa saya contohnya kan? Dimulai dari cair ke padat, tadi ada misalnya es dimasukkan ke kulkas, jadinya membeku, ya es krim, ataupun tadi apa lagi? Ya, minyak yang dibiarkan terbuka di dalam sebuah wadah, apabila tidak tertutup dia akan habis dan akan menjadi gas. Itu disebut dengan apa? Kalau minyak disebut dengan apa? Gas. Ya, dari cair menjadi gas. Betul kan? Betul. Jangan. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah teks yang akan kita bacakan nih. Mencair. Di sini akan Ibu bacakan. Nah, kalian dengarkan, nanti selesai Ibu bacakan, Ibu akan bertanya kepada kalian tentang soal-soal ini. Oke, jadi harus didengarkan ya. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi cair, menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Jadi pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan mencair? Semua. Apakah yang dimaksud dengan mencair? Meleleh. Melebur. Ya, itu bahasa lain dari mencair. Pengertian mencair apa tadi? Apa? Sesuatu benda padat berubah menjadi air. Itu disebut dengan mencair. Yang kedua, pernahkah kalian melihat proses mencair lainnya? Pernah apa enggak di rumah kalian melihat benda padat berubah menjadi air? Pernah kan? Contohnya itu tadi seperti es yang dari padat menjadi cair. Pertanyaan ketiga, berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Coba. Dalam kehidupan sehari-hari tadi yang ada juga di video.
Dari es krim. Minyak. No, minyak tidak mencair. Batu. Ya, es batu. Ya, coklat yang dicairkan. Nah, itu adalah proses mencair yang biasanya kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, di cerita yang Ibu bacakan tadi, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Tahu logam? Duit logam itu, apakah duit logam itu dapat mencair juga? Enggak. Salah, dapat. Karena tetapi dalam jangka waktu yang lama dan juga dengan suhu yang suhu yang tinggi. Biasanya logam tuh dipanaskan dengan suhu tinggi, dipanaskan dengan api misalnya. Nah, kalau misalnya es itu tadi tidak payah pakai api dengan suhu rendah, apabila ditaruh saja di ruangan terbuka dia akan mencair. Nah, jadi benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair itu nggak terjadi hanya pada es doang, namun sama benda-benda padat lainnya. Nah, coba, apakah semua benda padat akan mencair dalam waktu bersamaan? Semua benda padat akan mencair dalam waktu yang sama. Enggak kan? Kenapa tadi enggak? Kenapa? Karena suhu untuk memanaskan benda tersebut tidaklah sama. Ya. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan di perubahan wujud benda yang mencair. Coba mendekat aja, Abda mendekat lagi. Kita ke tengah. Nah, di sini Bu ada nyiapkan bahan. Yang pertama es batu. Yang kedua itu coklat. Anggap aja coklat ya, karena coklat nggak ada kita pakai bonbon. Dan yang ketiga kapur. Dan yang keempat di sini ada mentega. Nih. Oke, dan 4 botol aqua. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan. Kita akan meletakkan semua bahan ini di dalam ini yang terendam oleh air. Kita akan biarkan di ruangan terbuka, lebih tepatnya di bawah sinar matahari. Apakah yang terjadi dengan benda tersebut? Kalian harus mengamati apa yang terjadi pada benda yang akan kita rendam ini, oke? Nah, di sini kita akan melakukan percobaan dari proses perubahan wujud benda mencair. Di sini air akan Ibu tuangkan ke masing-masing gelas yang sudah disediakan. Nah, sini kan sudah ada air. Jadi kalian harus mengamati benda yang Ibu taruh di sini. Namun kalau udah masuk cair air esnya saya ini udah cair. Nah, sudah diperhatikan kan mana benda yang duluan mencair? Coba. Apa namanya ini? Es batu. Ya, es batu yang pertama. Es batu yang pertama mencair. Yang kedua. Mentega. Ya, mentega. Yang ketiga. Kapur. Kapur. Ya, kapurnya. Dan yang terakhir. Bonbon kopi tuh. Nah, tadi kan sudah melakukan pengamatan kan terhadap perubahan wujud benda yang mencair. Jadi di sini coba kalian tulis di buku kalian apa hasil pengamatan kalian tadi. Hasil pakai buku bahasa Indonesia. Tulis pengamatan kalian tadi terhadap benda-benda yang sudah kita
percobaan tadi. Udah, coba ke depan jelaskan yang ditulis tadi apa, hasil pengamatannya tadi seperti apa, coba maju ke depan jelaskan. Tadi saya mengamati benda yang mencair. Yang pertama es batu, yang kedua mentega, yang ketiga kapur, dan yang terakhir coklat. Saya sangat mengamati benda cair berikut. Saya senang mengamati benda-benda tersebut. Oke, terima kasih. Duduk. Nah, jadi kan udah mengamati kan tadi proses benda yang mencair. Jadi udah pada paham semua kan? Perubahan wujud benda mencair. Oke, tadi kan kita sudah melakukan pengamatan terhadap perubahan wujud benda mencair. Oke, jadi dapat Ibu tarik kesimpulan di pembelajaran kita hari ini. Tadi perubahan wujud benda padat, benda cair, dan juga gas. Tadi sudah dijelaskan benda padat ke cair menjadi Gas. padat ke cair menjadi, coba tuliskan padat. Padat, cair, melebur. Iya, mencair atau melebur. Kalau cair ke padat, iya membeku. Kalau apa lagi tadi? Cair ke gas. Menguap. Cair ke gas menguap atau mengembun? Cair ke gas. Cair ke gas. Cair ke gas. Menguap. Menguap. Kalau gas ke cair baru mengembun. Kalau gas ke cair, Gas ke cair. Gas ke padat. Padat ke gas. ya padat ke gas. Padat ke gas. Iya, menyublim. Kalau gas ke padat, ya sama juga menyublim. Jadi gas ke padat menyublim, padat ke gas juga menyublim. Jadi udah paham kan perubahan wujud yang terjadi pada benda. Oke, sekian dari pembahasan kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Coba berdoa, Afdal, mungkin doanya. Bismillah.